Shalom. Horas pada kita akan memulai ibadah kita pada Minggu 24 September 2023, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sebelum memulai ibadah kita berdoa saat teduh sejenak. Mulai. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam perayaan masa penciptaan 2023 dengan tema Biarlah Keadilan dan Kedamaian Mengalir. Kita merayakan masa penciptaan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita umat Kristen di seluruh dunia. Kita memasuki peribadahan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, 4, dan 7. Hai makhluk alam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Haleluya.
Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pada pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita percaya dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini. Kejadian 2 ayat 5-15. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua ciptaannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau rimba belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga limbah dan gas pembuangan dari pabrik-pabrik yang mengandung racun yang merusak sumber air minum dan pernapasan manusia. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati
berdiri. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Kita angkat pengakuan dan pengampunan dosa. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, kami sering abai terhadap keberadaan ciptaan lain. Kami hanya memikirkan kepentingan manusia saja. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Ya Allah, kerakusan manusia telah membuat alam hancur. Hutan semakin menyusut, laut, danau, dan sungai terpolusi. Hewan-hewan kehilangan habitat, dan bumi semakin panas. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi ciptaan. Pulihkanlah kehidupan di bumi. Ya Allah, bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan, longsor, gelombang panas, banjir bandang, dan sebagainya. Semua karena kerakusan dan ketidakpedulian manusia. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada Aku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
epistel dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca secara bergantian firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 3 dan 4. Jemaat, kami undang berdiri. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di sana perubahan dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, Oras Marihita. Pokok-pokok tema jemaat, warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 24 September. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Yang kedua, pertanyaan week pada hari Selasa tanggal 26 September jam 7.30 malam akan diadakan kebaktian week di Week 1, nama Jabui Keluarga Hatapu Bolon Borusi Hotak, bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut, khususnya jemaat di Week 1. Yang ketiga, penelahan Alkitab hari Rabu tanggal 27 September pukul 10 pagi PA Lansia. Hari Sabtu tanggal 30 September pukul 7 malam PA Ama. Yang keempat, mutasi tugas pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 24 September pukul 9.30 pagi diadakan acara ibadah pangojakon atau pelantikan pendeta Sang Hormat Banjarnahor di Gereja HKBP Menteng Lama Halimun. Untuk mengikuti acara tersebut turut berangkat mendampingi perbendaharaan Huriah, kaum Ama dan Punguan Kur Maranatha. Yang kelima, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang pada hari ini tanggal 24 September pukul 5 sore bertempat di Gereja HKBP Mampang akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang keenam, Parheon Aposo Bulung pada hari Minggu tanggal 1 Oktober di kebaktian pukul 9.30 berbahasa Batak adalah Pesta Parheon Aposo Bulung dengan tema Tuhan Maha Penyayang dan Penuh Belas Kasihan. Goal, God orchestris all love. Yang ketujuh, perayaan kebangkitan kaum Ama pada hari Minggu tanggal 15 Oktober akan dirayakan perayaan kebangkitan Ama dengan tema banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang kedelapan, malam dana dan hiburan dalam rangka pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Panitia mengadakan malam dana dan hiburan pada hari Kamis tanggal 28 September bertempat di Gedung Gereja KBP Mampang Prapatan. Dimohon dan diberitahukan kepada jemaat untuk dapat berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket acara malam hiburan. Yang kesembilan, pelatihan guru paduan suara pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 26 sampai 28 Oktober. Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah DKI Jakarta akan mengadakan pelatihan guru paduan suara bertempat di Wisma Abdi Cisarua Bogor dengan narasumber Sarah Karista MA dan dosen Universitas Pelita Harapan. Pendaftaran dibuka dari tanggal 24 sampai 30 September dan bagi jemaat yang berminat untuk persyaratan dan informasi dapat menghubungi Amang Situa J. John Simamora. Jemaat yang sakit, marilah kita bawa ke dalam doa. Jemaat yang sakit dengan nama-nama terlampir pada warta jemaat. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian warta jemaat hari ini. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kor dari Week 4.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening. Di jalan maut tenggelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai celang bening. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di perayaan ekologi. Saat ini tertulis di Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau
supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah di Minggu Ekologi ini adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Jadi sebelumnya Amang dan Inang, arti kata memulihkan adalah suatu keadaan kembali seperti semula, yang rusak diperbaiki, yang sakit disembuhkan, dan di dalam pemulihan selalu ada proses. Jadi sama seperti seorang yang baru pulang dari rumah sakit ketika menerima operasi, dia tidak langsung sembuh. Jadi lukanya itu masih membutuhkan proses penyembuhan, atau sering kita katakan sedang dalam proses pemulihan, perbaikan sedikit demi sedikit, akhirnya akan memperoleh kesembuhan total. Jadi di dalam nats hari ini diceritakan kejadian ketika Nuh sudah turun dari perahu. Selama 150 hari mereka berada di dalam perahu. Setelah air bah datang ke dunia, Nuh beserta keluarganya 8 orang berada di dalam perahu bersama dengan ragam binatang-binatang yang melata, hewan, itu semua ada berpasang-pasangan. Jadi selama 150 hari mereka berada di dalam air, di dalam perahu, ketika Allah menghukum dunia. Di pasal 6 dikatakan, mengapa Allah menghukum dunia dengan mengadakan air bah itu? Karena kejahatan manusia semakin besar. Dikatakan di ayat 5 di pasal 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi di sini diberitakan di ayat 15 sampai ayat 22, Allah mengembalikan, memperbaharui kembali dunia melalui Nuh beserta keluarganya, dan juga melalui ternak-ternak yang dimasukkan ke dalam perahu itu. Amang dan Inang, melalui nats hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, melalui nats ini kita diajak melihat pemulihan itu adalah atas kehendak Allah. Pemulihan itu adalah atas kehendak Allah. Ketika manusia berdosa, ketika bumi menderita, ketika segala sesuatu tidak aman-aman, Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia pada waktu itu, mengakhiri kejahatan manusia. Karena manusia pada waktu itu penuh dengan kekerasan. Oleh sebab itu, cara Allah
memusnahkan kejahatan, tetapi tidak memusnahkan segala sesuatu. Karena Allah melihat ada yang baik, ada yang benar, yaitu keluarga Nuh. Di pasal 7, di pasal 6, di ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi inisiatif pembaharuan adalah Allah. Inisiatif pemulihan adalah Allah. Walaupun manusia yang menderita, walaupun hewan yang menderita, walaupun bumi yang menderita, manusia tidak mampu memperbaharui kecuali Allah yang turut serta campur tangan. Amang dan Inang, pemulihan itu bukan hanya alam. Pemulihan itu juga ada di dalam beberapa hal. Yang pertama, pemulihan hubungan dengan diri. Jadi kita juga bermasalah dengan diri kita sendiri. Barangkali Amang dan Inang, hari ini suasana hati kita kurang enak, atau kita mudah tersinggung, marah, murung, atau bahkan juga bingung. Kita gelisah terhadap diri kita sendiri, dan kadang kita jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan rumah tangga, jenuh dengan teman. Kita sumber kejenuhan bukan orang lain, tapi kita marah, capek, letih. Kita perlu dipulihkan. Kemudian sering terjadi juga pemulihan itu perlu dengan pemulihan kita dengan orang lain. Kita mungkin jengkel pada seseorang, atau mungkin hati kita terasa panas, mendidih asal melihat seseorang. Hati kita panas, kita marah, kita maunya jangan melihat wajahnya. Atau mungkin juga yang muncul di benak kita adalah dendam atau kemarahan yang meluap-luap. Hati-hati, itu pertanda retaknya hubungan kita dengan orang lain. Atau mungkin juga pemulihan yang perlu kita perlukan adalah pemulihan antara kita dengan Allah. Mungkin hari ini Amang dan Inang atau beberapa waktu kita cuek terhadap Tuhan, malas berdoa, atau mungkin kita juga tidak mau mendengar apa-apa, tidak mau mendengar firman, atau kita sedang tertekan karena berbagai masalah sehingga sangat berat untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan. Secara khusus di perayaan ekologi saat ini, kita juga perlu dipulihkan dengan alam. Jadi di Amang dan Inang, acara kita sengaja difotokopi, dan di situ banyak dipaparkan tentang perayaan ekologi yang sedang dilakukan oleh HKBP saat ini. Alam sekarang tidak baik-baik, alam sedang demam, tapi dia tidak membutuhkan paracetamol. Yang dibutuhkan alam adalah hubungan kita membaik dengan alam. Di dalam paper ini sudah dibuat langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang bisa kita mulai untuk turut bersama-sama, bekerja sama, punya inisiatif bersama untuk sama-sama memulihkan alam. Kita tidak baik-baik dengan alam. Alam sekarang panas, demam. Di beberapa hari ini Amang dan Inang sampai ada orang mengatakan seperti ini, kayaknya neraka sudah mulai dipindahkan ke bumi katanya, karena saking panasnya bumi tidak baik-baik. Hal yang sederhana kita diajak di sini mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, tidak usah menunggu Tejo Darmo membersihkan, membuang sampah kita yang bekas makanan kita. Tempat sampah banyak, silakan buang pada tempatnya. Itu saja hal-hal yang sederhana. Katanya jangan membeli barang, tidak usah membeli barang yang tidak kita butuhkan walaupun banyak diskonnya, karena banyak diantara kita korban diskon, termasuk saya kadang-kadang korban diskon. Yang tidak dibutuhkan juga dibeli gara-gara diskon. Jadi hal-hal yang sederhana di sini, apalagi saat ini kan musim yang namanya diet ya. Musim yang nyaman diet, pingin makan,
tapi nggak bisa tahan selera karena cantik-cantiknya menu ini. Akhirnya dibeli, tapi yang tidak nyamannya adalah dibeli dimakan masih bagus, ini disisakan. Apalagi yang namanya kaum muda kalau sama pacarnya mau dia makan di restoran, si cewek akan mengurangi porsi makannya kan, agak malu dia sama cowoknya, akhirnya tertinggallah makanannya. Jadi pemulihan itu perlu pemulihan dengan diri sendiri. Jangan-jangan kita masih ada sakit hati terhadap diri sendiri. Jadi kita mungkin pernah menonton acaranya si Oprah di Metro. Jadi dia adalah seorang yang korban pemerkosaan pada waktu kecil, tetapi dia berani memulihkan dirinya. Dia mulai menerima keadaan dirinya. Jadi ini mendorong seorang ibu yang memiliki tekanan yang kuat, penderitaan yang kuat karena rasa bersalah yang tinggi. Waktu itu dia bercerita, ibu ini meninggalkan anaknya di mobil, tiba-tiba seorang perampok datang, membawa kabur mobilnya dan anaknya. Mobilnya diselamatkan, perampok ini menyelamatkan mobil ini, tapi anaknya dibunuh. Jadi ibu ini tertekan, tidak bisa menerima dan selalu terbayang atas masa lalunya. Akhirnya kata si Oprah kepada dia bahwa sesungguhnya kehidupanmu lah saat ini yang lebih baik kau perjuangkan daripada kehidupan anakmu yang sudah mati. Berjalanlah. Dan itu adalah hubungan yang diperbaiki. Kalau di dalam firman Tuhan Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pemulihan pribadi itu perlu. Tekanan, rasa bersalah itu perlu dipulihkan walaupun dia punya proses. Tadi sektor 4 nyanyinya kan enak ya, tapi semoga juga ini nanti sampai nih ke siang kurnya ini. Tadi saya catat dia katanya, bersama Yesus kutemukan damai. Kan pemulihan itu kan ketika kita menerima damai. Itu menerima damai dari Kristus. Pemulihan itu adalah proses. Sama seperti Oprah bilang, Yesus adalah jawaban hidupku. Hubungan kita perbaiki dengan diri. Hubungan kita perbaiki dengan orang lain. Hubungan kita perbaiki dengan alam. Hubungan kita perbaiki dengan Allah. Ada saatnya kita memiliki masalah. Kalau Tuhan punya inisiatif memulihkan, memperbaharui, dan kita ada di dalamnya. Kalau seumpamanya digambarkan kita hanyalah iota yang kecil, tapi Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan yang punya inisiatif. Maka seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 85 ayat 5. Pulihkanlah kami ya Allah. Itulah permohonan kita. Pulihkanlah kami ya Allah. Menerima pemulihan pembaruan dari Allah. Yang kedua, melalui nats hari ini, pemulihan terjadi ketika kita mau mendengar Tuhan. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi sebelum nats ini digambarkan, kan setelah 150 hari mereka berada di perahu di air ini, di Arbah ini, Nuh menyuruh burung merpati untuk memeriksa keadaan. Kata sederhananya memeriksa keadaan. Diterbangkannya satu merpati, tapi kembali. Itu berarti belum aman. Disuruhnya lagi merpati di hari kedua, di hari berikutnya ada waktu agak lebih lama, berarti sudah mulai nyusut. Yang berikutnya disuruh lagi merpati, dia tidak kembali, itu berarti kering. Tapi Nuh tidak langsung keluar. Nuh tidak langsung keluar dari tempat ini, dari perahu. Dia menunggu perintah dari Tuhan. Maka pemulihan bisa terjadi ketika kita mau mendengar Tuhan. Pemulihan akan kita terima
di dalam kehidupan kita ketika kita mau diatur oleh Tuhan. Di dalam nas ini dikatakan bahwa tujuan Allah memulihkan karena ada yang rusak, ada yang diobati. Jadi sekarang ketika kita sudah merasakan pemulihan, dengar Tuhan. Dengar Tuhan di ayat 16 dan 17. Ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang yang melata merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Apa yang mau dikatakan? Amang dan Inang, Nuh belajar taat kapan Tuhan memerintah. Dalam kehidupan kita, kadang kita dibungkus dalam sebuah kesulitan. Kalaupun sedang menghadapi kesulitan, jangan putus asa. Kadang kita dibungkus di dalam sebuah penderitaan, jangan putus asa. Yang kita perlukan di dalam hal ini adalah bertekunlah. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah taatlah. Jadi yang dilakukan oleh Nuh adalah di sini kan Tuhan menyuruh dia membawa keluar binatang, hewan, ada urutannya. Burung-burung, hewan, segala binatang melata. Jadi ada proses demi proses sehingga di ayat 19 dikatakan segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Jadi begitu indah proses yang dicatat di dalam nats ini, keluar dari bahtera. Dan di sini kita lihat yang menariknya adalah pemulihan diperlihatkan dimulai dari awal. Jadi proses pemulihan dimulai dari awal. Yang kedua, proses pemulihan tidak dipercepat, tidak instan, tetapi ada proses yang dimulai dari awal, tidak tergesa-gesa. Jadi Allah memulihkan kita di dunia ini tidak proses tergesa-gesa. Maka ketika kita menghadapi masalah hari ini, keputusasaan, jangan minta simsalabim pada Tuhan. Tapi kita maunya taat pada Tuhan di dalam proses. Pemulihan itu tidak pernah instan. Namanya juga pemulihan. Sama seperti operasi. Ketika dioperasi, pemulihannya panjang, 3 bulan. Bahkan lebih. Itu pun di dalam proses pemulihan harus makan ini, harus makan ini, harus makan ini. Ada perjuangan, ada ketekunan, ada ketaatan kepada dokter. Maka Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat proses yang tidak mudah di dalam nas ini, bagaimana Allah menyuruh Nuh dan Nuh mau, walaupun kalau logikanya Amang dan Inang, ketika Allah menyuruh Nuh keluar bersama dengan hewan ternak ini, kan waktu itu bumi kan sudah luluh lantak. Nuh bisa berpikir seperti ini. Terus nanti Tuhan tempatnya di mana? Ular itu tempatnya di mana? Ayam itu tempatnya di mana? Harimau itu tempatnya di mana? Karena manusia pada waktu itu yang tinggal hanya Nuh, keluarganya 8 orang. Binatang yang keluar dari perahu ini ada bermacam-macam, lebih banyaknya binatang dibandingkan manusia. Tapi apakah yang dilakukan oleh Nuh dalam proses pemulihan? Dia ternyata memiliki kesadaran diri bahwa ia adalah orang berdosa dan dia hanya bisa takluk kepada Tuhan. Maka setelah turun dari perahu, yang dilakukannya bukan langsung mendirikan tempat binatang atau hewan, tapi justru yang dilakukannya adalah membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Proses pemulihan dimulai tahu diri, taat
kepada Tuhan. Dia buat mezbah, dia buat penyembahan kepada Tuhan di ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Pemulihan hanya bisa terjadi ketika kita taat kepada Tuhan. Tidak caci maki, marah-marah, tidak merasa paling suci, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling keren, tidak merasa paling segala sesuatu. Pemulihan hanya terjadi ketika kita sadar kita adalah orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka kita bisa menerima diri kita apa adanya, menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain, menjalin hubungan dengan alam, dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka melalui nats ini, Amang dan Inang, kita melihat respon dari Nuh menyambut anugerah Allah adalah sujud di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada waktu yang terbuang jika semua kita serahkan untuk Tuhan. Tidak ada waktu kesibukan yang terbuang jika kita punya waktu bersujud di hadapan Tuhan. Seharusnya yang dilakukan Nuh adalah buat dulu kandang, amankan dulu binatang-binatang ini semua biar jangan mengganggu ini. Tapi justru yang dilakukannya adalah membangun hubungan dengan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Karena itu Amang dan Inang, jangan pernah merasa rugi habis waktu karena kesibukan bekerja, memberikan waktu sebentar sejenak dengan Tuhan. Jangan pernah rugi berdoa kepada Tuhan di sela-sela kesibukan, di sela-sela keramaian, karena itulah yang diterima oleh Tuhan. Jangan pernah merasa rugi. Yang ketiga, melalui nats hari ini Amang dan Inang, yang terakhir, Tuhan menyempurnakan pemulihan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai saat ini Tuhan akan memberkati dan akan selalu memberkati bumi dan kita semua. Itu adalah janji Tuhan. Tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, tidak pernah berhenti dingin dan panas, tidak pernah berhenti kemarau dan hujan, siang dan malam. Karena itu pekerjaan kita adalah memelihara ciptaan Tuhan. Amang dan Inang, tolong nanti ini sangat membantu acara kita, himbauan dari Opu Eporus. Mari kita baca bersama-sama nanti di rumah. Kita gumuli karena kita turut membantu menjaga berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Allah memberikan pemulihan, dan istimewanya pemulihan yang sempurna ada di dalam diri Yesus Kristus. Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Berikan waktu untuk Tuhan supaya kita semakin merasakan pemulihan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini. Sukacita yang kami terima, Allah berinisiatif memulihkan dunia, memulihkan hubungan kami denganmu, memulihkan hubungan kami dengan orang lain sesama kami, memulihkan hubungan kami dengan diri kami. Ajar kami Tuhan menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berdamai dengan diri kami, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan alam ini. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami. Ajar kami taat kepadamu, mensyukuri kebaikan Tuhan setiap saat. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu, dari anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan kiranya memelihara hati dan iman mereka,
orang tua juga yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, ketekunan, iman yang teguh dalam penderitaan yang sedang mereka hadapi. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang mensyukuri pertambahan usia melalui ulang tahun di dalam minggu ini. Berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga semua keluarga yang bergumul, yang menghadapi masalah, yang menghadapi sukacita, yang sedang mempersiapkan berbagai acara dalam keluarga mereka. Yang merindukan anak, Tuhan berikan. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan jalan kepada mereka. Yang sedang dalam pekerjaan menghadapi masa-masa sulit, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka mampu melewati di dalam takut dan bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menerima itu dengan sukacita dan ungkapan syukur. Berkati semua kegiatan yang berlangsung dalam gereja ini selama seminggu ini. Kegiatan PHD, persiapan untuk pesta Parheon Naposo, pesta Parheon Ama, dan juga persiapan untuk malam nada dana dan hiburan yang diselenggarakan oleh gereja ini melalui panitia Gotilon. Berkatilah semua ya jemaat yang turut serta dalam acara ibadah pengucapan Amang Pardita. Sang hormat Tuhanlah yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikuti Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya.
Saudara-saudara sekalian, biarlah hatimu diberkati dan dibukakan untuk menerima keadilan dan kedamaian dari Allah. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.